Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Stefanus Diki Pratama Terang dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ria Meri Saprenti Fabri Ginting. Dan teman saya yang sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Himawan Triapsoro Mandritani. Baik, pada slide pertama saya akan menyerahkan kepada teman saya untuk mempresentasikan slide pertama. Oke. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari import mat sampai import host yang berfungsi untuk pada bagian awal kode itu kita mengimpor berbagai pustaka yang digunakan dalam pemrosesan, data analisis, statistik, visualisasi, dan pembelajaran mesin. Berikut adalah fungsi utama dari masing-masing pustaka tersebut. Nah, dimulai dari import mat dan numpy yang digunakan untuk operasi matematika dan manipulasi array atau data numerik. Nah, yang kedua itu import pandas yang berfungsi untuk digunakan untuk mengelola dan memanipulasi dalam format tabel data frame seperti pembaca file CSV yang mengolah data dan sebagainya. Matplotlib dan Seaborn digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data. Dan berikutnya itu ada scikit-learn yang merupakan pustaka utama untuk pembelajaran mesin. Yang di sini kita mengimpor fungsi untuk pembagian data. Nah, yang berikutnya itu kita akan menjelaskan scikit-learn yang merupakan pustaka utama untuk pembelajaran mesin di sini. Kita akan mengimpor fungsi untuk pembagian data yaitu train test split, normalisasi data dan pembelajaran mesin. Misalnya itu linear regression untuk regresi linear dan pengukuran kinerja model seperti R2 score, mean, squared error dan lain-lain. Nah, joblib itu digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih. Dan yang terakhir itu Skippy yang digunakan untuk fungsi statistik. Di sini kita akan menggunakan Google Colab Drive untuk mengakses Google Drive yang mengelola file di sistem file lokal yang khususnya untuk penggunaan di Google Colab. Nah, yang kedua itu kita akan memasukkan drive mount yang fungsinya pada Google Colab itu kita perlu menghubungkan drive kita agar bisa mengakses file yang udah kita masukkan ke Google Drive agar kode ini bisa memunculkan permintaan izin untuk mengakses akun Google. Nah, berikutnya itu kita akan menjelaskan ini adalah perintah untuk berpindah ke folder yang berisi dataset yang ada di dalam Google Drive tersebut. Pada bagian ini kita akan menavigasi ke folder My Drive atau tugas Python untuk memastikan file yang dibaca adalah file yang tepat. Nah, yang ketiga itu ini fungsinya untuk membaca dataset. Yang fungsi ini digunakan untuk membaca file CSV yang bernama dataset 4.sv. Nah, dalam penyimpanannya dalam sebuah data frame yang bernama df.file CSV ini bisa berisi data yang format tabel dan menggunakan pandas untuk memanipulasi dan menganalisis data tersebut. Nah, dan yang terakhir itu ada df_head yang fungsinya itu untuk melihat 20 baris pertama dari dataset yang baru dibaca, sehingga kita bisa memverifikasi data dan melihat struktur kolom yang ada pada codingan tersebut. Nah, yang keempat itu fungsi itu membenarkan pembacaan dataset yang ada pada df sama dengan pd.read
CSV. Nah, itu memungkinkan kita untuk menentukan karakter pemisah atau delimiter antara kolom-kolom di dalam file CSV. Nah, pada bagian-bagian ini kita menetapkan bahwa pemisah antar kolom adalah koma. Namun jika menggunakan pemisah yang berbeda seperti titik koma atau tab, kita bisa menyesuaikan dirinya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan fungsi clean row. Ini bertujuan untuk memeriksa dan memperbaiki baris-baris data yang mungkin memiliki kesalahan penempatan nilai, misalnya kolom name yang harus berisi nomor induk mahasiswa yang terdiri dari 10 digit. Tetapi mungkin data tersebut terpisah atau tertukar dengan kolom yang lain, seperti tugas 1 atau kuis 1. Kode ini memeriksa apakah panjang name tidak sesuai 10 digit, dan jika demikian mencoba untuk menukar name di kolom name dengan nilai yang ada di kolom tugas 1 atau kuis 1 yang panjangnya benar. Fungsi ini membantu membersihkan data sebelum digunakan untuk analisis atau pemodelan lebih lanjut. Lalu untuk yang keenam, untuk df apply clean row axis 1, fungsi apply diterapkan pada seluruh baris axis 1 data frame df. Setiap baris akan diproses dengan fungsi clean row yang sudah didefinisikan sebelumnya. Ini akan membantu memperbaiki kesalahan dalam data clean data head. Setelah pembersihan selesai, kita menampilkan 20 baris pertama dari data yang sudah dibersihkan untuk memastikan bahwa kesalahan data sudah diperbaiki. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hasil membersihkan kolom dari nilai non-numerik. Pada ini kita membersihkan data tugas 1, tugas 2, kuis 1, kuis 2, UTS, dan UAS. Selanjutnya kita akan menghitung nilai min-nya, dan selanjutnya lagi kita akan menghitung nilai median, dan kita akan menghitung nilai yang ini, calculate nilai data. Setelah itu looping untuk semua kolom. Kita akan print kolom, calculate min, calculate media, dan print calculate data, min data, dan next data, dan berikut hasilnya. Baik, sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, selebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.